Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di sesi podcast 180 Degrees kali ini yang dilakukan di Manufacturing Digital Hub di area Expo Manufacturing Indonesia G-Expo Kemayoran. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup panjang dan bagus. Ini nih judulnya dengan judul Create a Secure Environment with Hanwha Visions Manufacture Solution dari Hanwha Vision, Pak. Global Vision? Hanwha Vision. Hanwha Vision. Nah, kebetulan kali ini aku langsung ditemani oleh dua ahli narasumbernya langsung nih. Kebetulan nanti akan tektokan langsung. Nah, ini aku perkenalkan pertama dengan Bapak Dapot Sitanggang, betul Pak ya? Benar Pak. Ya, Pak Dapot Sitanggang ini Bapak sebagai apa ini di Hanwha nih? Saya sebagai Country Manager Hanwha Vision untuk Indonesia, Pak. Country Manajernya langsung, oke. Nah, untuk yang tamu berikutnya yang saya akan panggil ini saya cukup panggil dengan nama Pak Rainer ya. Cuman saya harus apalin dulu, langsung aja ya ke orangnya langsung ya. Pak Rainer silakan. Oke, nah langsung aja Bapak perkenalkan diri, nanti langsung silahkan langsung presentasinya ya. Oke, aku silakan ya. Terima kasih Pak Haji atas perkenalannya. Makasih Pak Haji. Terima kasih. Saya Rainer dari PT Tricot Inovasi Teknologi. Saya dari bagian Business Development-nya. Nah, kali ini kita akan mendengar Hanwha Vision mengatakan atau mengutarakan bagaimana CCTV bukan hanya digunakan untuk keamanan. Jadi biasanya kan CCTV hubungannya sama satpam gitu ya, atau satuan pengaman, security. Tapi ini CCTV ternyata bisa juga untuk membantu proses produksi. Jadi bagaimana manufacturing industri itu bisa mendapat manfaat dari peralatan CCTV. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada ahlinya Pak Dapot. Silakan Pak Dapot. Siap, terima kasih Pak Rainer. Saya akan coba sedikit presentasi, mungkin nanti kita silakan di-cut Pak kalau ada pertanyaan. Siap Pak Dapot ya. Ada yang mau diapain? Jadi di sini kita menyajikan sebenarnya bagaimana keadaan suatu pabrik kalau itu berjalan dengan baik ataupun safety ya bagus, sistem produksi biasanya lebih lancar, jadi tidak ada masalah-masalah gangguan yang akan terjadi. Nah, sebelum itu saya coba sedikit kenalkan perusahaan saya ini, karena perusahaan saya ini agak sedikit malu-malu, jadi kita harus mengenalkan dulu. Nah, jadi Hanwha itu adalah satu grup dari Korea Selatan yang mempunyai beberapa divisi. Nah, salah satunya itu Hanwha itu adalah company nomor 7 terbesar di Korea Selatan. Nah, di sini ada 4 divisi yang terbesar. Jadi ada Aerospace and Defense, Energi Material, Finance dan Construction, Retail dan Services. Divisi saya itu berada di under Aerospace and Defense. Jadi sebenarnya yang ini ya Pak? Ya. Core business dari si Hanwha ini terbesarnya itu adalah di defense, military equipment. Nah, mungkin ini lebih jelasnya. Jadi saat itu Hanwha yang sekarang ini CCTV itu dulunya ada Samsung yang dibeli oleh Hanwha. Jadi Hanwha-nya namanya menjadi Hanwha Techwin. Di produknya sendiri ada Wisnet tulisannya. Nah, sekarang itu sudah berubah menjadi Hanwha Vision dan produknya pun menjadi Hanwha. Jadi ini benar-benar sekarang sudah pure namanya Hanwha. Kemarin itu sebelumnya masih ada Visionnya, masih ada Wisnetnya dan Samsungnya. Oke. Pak Dapot, ini menarik nih. R&D engineers-nya ada 635 ya. Jadi memang dia fokus untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang spesial ya. Iya. Jadi memang kita punya beberapa R&D, ada di Vietnam, ada di US dan ada di Korea. Jadi 3 tempat kita punya R&D-nya. Dan tiap tempat itu berbeda-beda development-nya. Oh. Gitu. Ini saya lihat ada chipsetnya juga dikembangin sendiri ya Pak? Ya. Ya, ini mungkin salah satu pabrik dari tidak banyak pabrik CCTV yang provide seluruh komponen dia in-house. Chipset, lensa dan lainnya itu in-house dari Hanwha sendiri. Oh, produksi jadi sendiri. Jadi tidak ya? ada sourcing dari yang lain dianya. Oh, jadi kalau gitu secara produksi dia tidak tergantung, jadi dari orang lain sehingga boleh dikatakan hampir tidak terganggu ya kalau ada negara lain yang tidak bisa supply dan seterusnya ya Pak ya? Ya, ini mungkin salah satu yang bisa kita
Keunggulannya. kasih situasi realnya ya waktu suatu pandemi. Pandemi ya. Itu banyak provider atau supplier CCTV itu mengalami keterbatasan supply. Karena memang mereka menunggu dari pabrik yang lain untuk memberikan komponennya. Komponennya. Hanwha tidak terkena sama sekali, Pak. Jadi dia lancar ya selama pandemi ya untuk supply-nya ya. Hebat. Lanjut Pak, silakan. Lanjut. Nah ini mungkin kita masuk ke dalam aplikasi khusus situasi ya. realnya. Artinya ini kita layout misalkan satu pabrik ya. Jadi di pabrik itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah di sini kita kasih contoh gambarnya. Jadi di sini ada, kita mulai dari atas, sebenarnya ini saling berhubungan. Jadi di sini adalah monitoring. Jadi kita monitoring untuk daerah-daerah yang berbahaya. Berbahaya ini maksudnya yang banyak mengandung udara bahan peledak. Jadi bahan bakar ataupun bahan peledak itu harus dimonitor terus menerus. Nah, terus juga ada satu command center di sini yang itu kalau terjadi sesuatu harusnya mau seperti apa. Nah, command center di sini lebih kepada nanti dia monitoring atau dia mau forward alarm itu ke siapa. Karena semua alarm-alarm yang diberikan CCTV itu harus ditelaah lagi. Mau gimana, prioritasnya seperti apa. Nah, jadi Pak di sini dia bilang integrated control berarti bukan cuma dari kamera ya Pak? Bukan cuma dari kamera. Jadi kamera melihat, terus ada sensor lain mendeteksi, dia kasih tahu ke sini, sehingga command center bisa bereaksi ya. Contoh paling simpel itu adalah misalkan ada ditangkap oleh kamera, misalkan ada pelanggaran parkir sembarangan atau tidak pakai PPE, ini langsung bisa di announce ke dalam public address Pak. Jadi selain visual, si operator juga tidak perlu mengumumkan secara manual karena ini sudah secara otomatis dihandle oleh sistem. Jadi command center sini lebih kepada yang kritikal. Misalkan dia harus menggerakkan pemadam kebakaran, kepolisian, ataupun yang lain di luar sistem elektroniknya. Semua ditangani di sini ya Pak ya? Siap, benar Pak. Public address itu kira-kira speaker ya Pak ya maksudnya ya? Speaker Pak. Speaker ya yang tersebar ya di area pabrik ya? Benar Pak. Siap. Lanjut Pak. Nah berikutnya yang perlu dimonitor adalah ini Pak. Segala sesuatu yang masuk ke dalam pabrik, termasuk kendaraan. Nah kenapa kendaraan harus dimonitor? Karena supaya tahu nih siapa yang masuk. Karena mungkin kita nganggap masa sih ada yang hilang dari segitu pabrik kan. Dan itu sudah dimonitor, ada penjaga di gerbang-gerbangnya. Tapi itu sering terjadi, bahkan kontainer bisa hilang Pak. Kontainer bisa hilang? Jadi ini yang harus dimonitor dan itu secara spesifik terekam. Artinya apa? Bisa diadakan audit forensik lagi. Bisa kapan itu keluar, truknya mana saja yang masuk, jenisnya apa saja, siapa yang handle, siapa yang meriksa, semuanya itu harus ditermonitor dan harusnya bisa diforensik. Artinya apa? Misalkan saya mau lihat kontainer dengan nomor sekian, saya bisa cari itu langsung, sehingga saya bisa tahu kapan dimasuk. Tanpa yang secara konvensional kita itu biasanya lihat playback. Playback itu memakan waktu Pak. Betul. Jadi ini di sini adalah kita langsung search kontainer nomor plate-nya. Kita akan search, dia bisa langsung ngasih tahu video-videonya. Jadi itu bisa lebih responnya lebih cepat. Jadi kumpulan video yang datang dari berbagai kamera dia kumpulin. Siap, benar Pak. Jadi bukan cuma satu kamera ya? Bukan Pak. Jadi dia bergerak dari sini ke sini semua kamera keluar ya Pak? Iya benar Pak. Jadi aktivitasnya terekam? Termonitor semuanya. Baik siang maupun malam? Jadi gelap sekalipun juga ya? Siap, benar Pak. Mantap Pak, lanjut Pak. Nah terus di sini juga kita bisa integrasikan juga dengan sistem existing fire alarm. Ataupun intrusion detection. Yang banyak misalkan ya ada mesin-mesin yang memang tidak boleh deketin atau dia bisa diintegrasikan. Nah ada juga yang paling banyak di pabrik ada loading area. Ini truk-truk banyak keluar masuk. Ini juga sering terjadi eksiden Pak, karena kontainer itu sangat besar. Tidak terlihat, kadang-kadang ada orang di belakang tidak terlihat. Atau pas dia mundur asap tuh banyak. Banyak karena ini kasus, sering memberikan false alarm ke fire alarm. Jadi di sini sering terjadi karena truk itu asapnya pekat solar ya diesel betul. Itu satu. Kedua
meminimize insiden Pak. Jadi begitu dia mundur, orang itu kadang-kadang tidak terlihat. Nah, ketiga, loading dan unloading itu harus diperhatikan. Karena jangan sampai ada barang yang tercecer ataupun tidak pada tempatnya. Ya. Jadi mestinya keluar 10 palet, dia cuma keluar 9 gitu ya. Ya, kira-kira begitulah Pak. Iya. Nah, itu loading area ya Pak. Ya. Siap. Nah, ini juga yang satu lagi menarik, detection collision. Jadi ini biasanya di pabrik itu ada jalur yang ditentukan untuk forklift. Nah, jalur yang ditentukan untuk forklift ini kadang-kadang kita orang pegawai itu kadang suka ada yang nakal, bandel. Iya. Tetap lewat. Iya. Motong nih lebih dekat daripada muter gitu ya. Iya. Nah, hal ini bisa terjadi adalah forklift itu begitu bawa barang dia mungkin nggak lihat. Iya betul, terhalang ya pandangannya. Atau lagi mundur dia nggak terlihat juga. Iya betul. Nah, jadi sistem ini bisa di-set. Setnya seperti apa? Apakah setiap ada orang masuk ke daerah jalannya forklift dia memberikan trigger alarm? Ya. Atau hanya terjadi alarm kalau forklift mengarah ke orang tersebut di daerah jalanan forklift. Nah, jadi lebih sedikit alarmnya. Iya. Jadi mungkin dia nyebrang itu hanya silence alarm. Ya. Tapi begitu dia nyebrang ada forklift yang mendekati dia, dia itu langsung announcement ke speaker yang terdekat. Jadi bisa disetting berbeda ya Pak? Bisa disetting berbeda. Jadi kamera dipasang di area masuk keluarnya forklift, lalu lalangnya forklift. Begitu tidak ada forklift, alarmnya silent. Ya. Tapi kalau ada forklift bunyi gitu. Luar biasa tuh Pak. Itu salah satu aplikasi. Settingan yang berbeda ya. Aplikasinya. Ya. Nah, terus yang ini juga untuk outlaying artinya untuk penempatan barang-barang sementara. Itu juga harus dimonitor. Penumpukan karena barang ya. Apakah sudah sesuai dengan tempatnya? Kadang-kadang suka lewat. Atau itu barangnya sudah lama di situ. Karena sering juga. Kalau kita itu istilahnya itu di Indonesia sementahun Pak, sementara bertahun-tahun. Nah, jadi taruh udah dilupain. Nah begitu dicariin bingung di mana ya. Nah ini juga bisa, jadi dia bisa kasih tahu sudah berapa lama sebenarnya di situ. Berapa lama ada di situ barang tersebut? Kita bisa set misalkan dia mau berapa lama baru dia trigger alarm. Jadi itu kan ini untuk penempatan sementara. Iya. Itu berguna untuk orang-orang warehouse itu ya. Iya Pak. Sama manajemen ya Pak. Jadi jangan sampai melewati waktu yang ditentukan. Bagus juga tuh. Iya. Itu kan kadang-kadang satuan pengaman nggak terlalu peduli ya urusannya ya. Pokoknya nggak ada kemalingan nggak apa-apa gitu ya. Tidak peduli ataupun dia tidak tahu Pak. Karena dia tidak tahu tuh jenis barangnya udah berapa lama di situ. Betul. Nah jadi yang tahu itu hanya sistem kan. Iya. Dan sistem kasih tahu jadi alarm ya Pak. Siap benar Pak. Siap. Lanjut, nah Pak. yang terakhir ini biasanya di pabrik-pabrik juga ada port Pak. Artinya si port dia bawa masuk kapal untuk keluar masuk. Nah di sini bisa juga dimonitor Pak. Jadi intelligent video analysis untuk monitoring. Contohnya gini Pak, kapal lagi sandar. Nah apakah ada yang kayak di istilah kalau di darat tuh bajing loncat atau segala macam. Setiap ada yang mendekati objeknya, kita buat perimeter dan dia akan memberikan trigger alarm. Nah, atau mungkin ada satu orang yang daerah tertentu di docking daerah yang dia berputar-putar daerah tersebut tanpa ada tujuannya. Mondar mandir. Nggak jelas. Dia akan memberikan trigger alarm juga. Waktu Pak Dapot bilang, maaf saya potong. Waktu Pak Dapot bilang perimeter tuh berarti kita bikin pagar ya Pak? Ya, jadi perimeter yang dalam CCTV ini adalah virtual perimeter Pak. Jadi kita bukan bangun pagar ya? Jadi kita tarik garis saja Pak. Kita gambar secara virtual di CCTV-nya. Jadi sederhana ya? Iya, sangat perlu sederhana. Bangun. Dan itu fleksibel, bisa ditukar-tukar Pak. Artinya siap. Sandar kapal atau barang atau apa mobil itu bisa berubah-ubah kan Pak? Tidak tetap. Nah itu bisa dilakukan. Jadi begitu sandar kapal kita tarik garis. Begitu dia keluar lepas lagi garisnya. Benar Pak. Mantap. Siap. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin lanjut lagi. Ada lagi Pak yang sebelah sini? Lanjut Pak, ini menarik banget. Saya pengen tahu terus Pak. Nah di sini ini yang kita mau lihat hazardous area. Apa itu hazardous area? Kayak tadi tempat bahan bakar atau ada explosion proof material. Itu oil and gas material. Dan itu semua harus dimonitor Pak. Dan ini adalah critical area. Jadi di sini adalah satu kamera yang bisa yang tidak boleh mengeluarkan spark. Jadi itu yang disebutkan kamera explosion proof. Jadi dia tidak menimbulkan spark sehingga kalau banyak pun gas
yang mengandung bahan bakar, tidak ada spark, tidak akan terjadi kebakaran. Ya, karena kamera itu barang elektronik ya. Ya. Ya, betul. Nah itu satu Pak. Kedua, monitoring high temperature electrical dan mechanical equipment. Nah ini juga banyak misalkan box trafo. Trafo, ya. Oh dia jadi panas ya? Ya jadi panas, ataupun misalkan kabel. Oh iya kabel juga atau bisa pipa. panas. Pipa, ya. Jadi pipa, kabel ataupun trafo itu bisa panas. Trigger juga ya jadinya. Jadi yang kita lakukan di sini apa? Kita bisa meset bahwa titik atau temperatur tertentu sistem akan memberikan alarm. Oh. Atau kita buat parameternya. Misalkan daerah ini tidak boleh kenaikan derajatnya lebih dari 20 derajat. Oh oke, ya. Jadi dia kayak semacam rate of rise, kenaikan yang dilihat. Oh. Jadi ini bisa berfungsi sebelum terjadi kebakaran. Oke. Jadi kalau sudah terjadi kebakaran itu biasanya lebih rumit penanganannya. Iya, betul. Kalau sebelum terjadi, misalkan ini suhunya sudah cenderung naik. Ini ada yang nggak beres nih. Iya. Nah bisa langsung dicek. Oh. Kayak gitu Pak. Nah terus, yang yang ketiga ini real time monitoring quick response. Jadi dengan analitik. Jadi analitiknya itu di kamera. Jadi tidak perlu lagi operator Pak. Operator itu hanya lebih kepada keputusan-keputusan yang di luar SOP. SOP misalkan apa? Kalau ini orang jatuh, iya betul, harus trigger alarm. Nah itu sudah bisa di handle oleh sistem. Kalau arah berlawanan itu juga bisa di trigger oleh sistem. Ya. Atau betul. misalkan ada cairan tumpah, itu sudah bisa di-trigger oleh sistem. Tapi yang di luar itu misalkan cairan tumpah ini harus siapa yang dihubungin, harus seperti apa. Nah itu harus dilakukan oleh operator. Jadi dia perlu. Jadi sebenarnya dengan video analitik ini dia bisa mengurangi hampir 70% dari tugas operator. Jadi yang pop up itu hanya yang alarm. Jadi dia tidak perlu lagi menganalisa sendiri. Iya. Saya ingat juga tuh kalau operator itu kan juga dia ada lelahnya ya Pak ya. Iya benar Pak. Sehingga waktu dia ngantuk atau dia ke belakang atau ngambil kopi gitu balik badan dia miss alarmnya ya. Miss alarm benar Pak. Kalau ini otomatis ya Pak ya. Jadi ya. Nah silakan Pak. Berikutnya itu adalah yang ini Pak, precision monitoring using high resolution. Apalagi tuh Pak? Nah jadi semakin tinggi resolusi kita lebih bisa lihat detailnya Pak. Contoh tadi container number, plat number, face recognize. Nah jadi itu semua diperlukan yang high res kamera. Atau misalkan kita penempatan kameranya nggak bisa deket, harus jauh. Karena jauh kita harus pakai high res supaya bisa dapetin yang lebih jauh posisinya. Hanwha Vision punya itu ya Pak? Iya punya Pak. Jadi kita punya sampai 8K, jadi sampai detail banget, sampai bahkan name tag di sini bisa kita lihat. Bisa baca ya? Bisa. Pengalaman Pak Dapot tuh kira-kira berapa meter ya Pak kira-kira? Itu bisa sampai kalau mungkin di lapangan sekitar 500-600 meter Pak. Jauh loh Pak, jauh, 500 meter. Jadi kalau areanya explosion, saya kameranya nggak harus explosion ya Pak ya? Nggak harus, Jadi mengurangi harga. Bener. Tapi resolusinya dinaikin. Biasanya kita lakukan seperti apa? Kita lakukan itu adalah kita hitung mundur Pak. Contohnya objeknya 500 meter di depan. Nah kita bisa menyesuaikan dengan lensanya Pak. Nah, jadi lensa kita sesuaikan supaya bisa mendeteksi jarak seperti itu. Jarak 500 meter. Artinya kita pilih jenis lensanya ya Pak? Iya benar Pak. Siap. Jadi di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh kamera ya Pak ya. Jadi explosion proof kamera, dia stainless steel, banyak dipakai oil and gas ataupun ada bahan bakar di pabrik itu tempat monitoring bahan bakar. Ya karena di pabrik kimia juga kan banyak bahan-bahan yang gampang terbakar. Jadi bukan hanya pabrik biasa, pabrik bahan kimia itu banyak zat-zat yang gampang terbakar. Jadi di sini harus pakai itu. Pak, saya lihat di sini ada 2 kamera ya Pak ya, explosion proof tuh ya. Explosion proof ini satunya lagi thermal ya Pak. Thermal, dan ada juga yang pakai infrared. Jadi supaya malam bisa terlihat jelas juga. Day night ya Pak ya. Day night ya. Siap betul Pak. Lanjut Pak. Nah yang menarik juga di sini ini adalah untuk dia thermal tetapi dua mata. Dua matanya itu apa? Satu thermal, satu yang visual biasa. Fungsinya seperti apa? Fungsinya itu kalau di tempat-tempat yang misalnya gampang berkabut Pak.
Oh. Misalkan daerah-daerah Iya, iya, pabrik iya. yang di puncak atau di mana Iya, yang iya, iya. memang itu sering kabut ataupun sering terjadi asap. Oh. Kalau terjadi asap, pakai yang visual biasa itu tidak bisa tembus, Pak. Oh. Jadi misalkan ada orang di belakangnya dia tidak tahu. Jadi dia melihat di balik kabut ya? Iya. Jadi karena dia thermal Iya, iya, kamera, dia bisa tembus ke belakangnya. Iya, iya, iya. Jadi ini sangat membantu visual. Jadi kita bisa lihat di visual nggak ada orang, tapi begitu kita lihat di thermal itu ada orang. Oh, Nah, iya, iya, iya. Ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk daerah-daerah tertentu Iya, yang di iya, pegunungan. iya, iya. Nah. Jadi lokasi tertentu yang memerlukan ada kameranya. Iya. Pak, ini saya tertarik nih Pak, ada flame detection kamera apa sih Pak dapat? Ya, jadi memang ini spesial fitur untuk mendeteksi kalau sudah terjadi api dan asap. Oh. Api dan asap. Jadi ini kita bekerja sama dengan third party, Pak. Oh. Jadi untuk ini. Pak, saya ingat ya kalau di oil and gas itu kan kadang-kadang tuh dia atau selalu ada cerobong asap yang ada apinya. Ya. Kadang-kadang mereka minta tuh Pak, ada nggak kamera yang kalau nggak ada api dia kasih alarm justru? Ya, ya. Jadi sebaliknya Pak ya? Ya sebaliknya. Bisa juga bisa tuh Pak ya? seperti itu Pak. Jadi tinggal di set apanya settingannya settingannya. ya? Oh, sehingga kalau begitu nggak ada api malah alarm ya? Oh, bener Pak. Siap. Menarik itu Pak. Nah kalau yang di bawah ini nih maksudnya dua skenario ya Pak ya? Ya, ini skenario. internal, ini eksternal gitu ya Pak ya? Ya benar Pak. Jadi ini ini sebenarnya sudah biasa lah di pabrik ya, SOP seperti ini. Cuma kita lebih mau ngasih tunjuk aja bahwa ini kemampuannya ada. Ya kemampuan dan SOP seperti ini sebenarnya sudah bisa diterapkan ke dalam sistem. Oh. Jadi kalau untuk menelpon iya. polisi, nelpon pemadam kebakaran, itu semua sudah bisa dilakukan oleh sistem langsung dengan pre-recorded message Pak. Oh siap. Jadi begitu dia trigger dia akan nelpon pemadam kebakaran dengan alarm tertentu, message tertentu. Kita kasih tahu pemirsa dulu nih, pemirsa, ini dua hal yang menarik nih, yang satu bisa keluar, jadi kalau ada kejadian apa-apa, dia kasih tahu keluar ke 911 911 atau ke dalam, dia kasih emergency broadcast. Dan sekaligus kasih pengumuman evakuasi ya Pak. Ya. Jadi di dalam mereka selamat tapi di luar datang bantuan gitu ya Pak ya. Gitu ya pemirsa ya. Termasuk juga Pak ada yang mastering point di access control itu ada bisa memberitahukan informasi siapa yang masih tinggal di luar, siapa yang di dalam, siapa yang sudah ke mastering point. Oh, jadi kalau orang sangat diperlukan untuk memastikan nggak ada orang yang ketinggalan ya Pak di area berbahaya ya. Wah siap tuh pemirsa satu lagi tuh menarik ya. Lanjut Pak. Nah, terakhir yang bawah ini intercom system, Pak. Intercom ini memang lebih kepada intercom yang terhubung atau terintegrasi dengan CCTV. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya begitu ada terjadi kebakaran, dia tahu atau terjadi sesuatu insiden, dia bisa langsung kontak di lokasi, Pak. Oh, komunikasi begitu suara kontak, ya? Dia kontak ada suara dan visual ke operator. Jadi operator bisa tahu. Oh ini dia bisa identifikasi orangnya siapa, dia bisa tahu terjadi kebenarannya itu atau memang situasinya seperti apa lah di lapangan siap. Jadi itu Pak dia di sini intercom system ini. Ya lanjut Pak. Lanjut. Pak, ini tiga ini ya Pak maksudnya ya. Jadi di tiang ini diberitahukan visualnya, kasih pengumumannya, tapi juga ada mikrofon ya untuk ngobrol ya. Pengumumannya itu bisa yang pre-recorded, artinya yang otomatis ya, yang dilakukan oleh sistem. Atau yang manual dilakukan oleh operator. Ini yang perlu Pak. Operator pakai mikrofon ngomong. Ya. Iya. Siap, lanjut Pak. Nah, ini salah satu contoh untuk mengamankan perimeter Pak ya. Jadi perimeter itu pagar ya Pak ya, kira-kira ya. Lebih kepada ini ada public address-nya atau tata suara. Jadi speakernya ya. Kadang-kadang kalau terjadi sesuatu itu adalah bentuk siren doang, lampu. Lampu ya. Ataupun sirena. Iya. Yang kadang-kadang orang nggak ngerti, sirena ini apa nih sebenarnya. Dia harus, waduh apa ya, mungkin buka panduan lagi. Iya. Nah dengan adanya audio system ini, itu langsung bisa di-announce yang alarm sebenarnya. Artinya Anda memasuki daerah berbahaya, tolong segera keluar dari ini. Atau telah terjadi kebakaran di daerah ini, silakan Anda keluar. Jadi seperti ini yang bisa dilakukan secara otomatis di sistem, termasuk juga untuk perimeter Pak. Pagar ini Pak ya? Iya, ini pagar. Ini pagar yang fisikal. Fisikal pagar. Tetapi dengan pagar fisikal ini kita bisa mengamankan pagar fisikal dan juga
kita membuat virtualnya Pak. Virtualnya apa? Misalkan 6 meter sebelum pagar dia harus trigger. Oh, bisa begitu. Jadi begitu dia mendekati langsung trigger. Iya. Jadi jangan sampai dia sudah manjat dulu baru trigger. Iya. Baru mendekati pagar aja udah trigger alarm. Sehingga respon dari petugas security bisa lebih cepat. Karena kalau sudah manjat mungkin orang begitu lewat udah hilang. Iya betul. Tapi kalau dia mendekati petugas security bisa langsung datang. Siap, betul. Nah berikutnya mungkin ini speaker-speakernya Pak ya, contohnya Pak, ya. Ya. Jadi model speakernya ada horn speaker, Horn ada speaker yang wall ya. speaker, ada wall ya, ada yang juga ceiling speaker. Dan ini tidak memerlukan amplifier sama sekali Pak. Dia speaker sudah berbentuk PoE. PoE ya. Internal amplifier. Siap. Berarti kita tinggal colok ke switch PoE terdekat. Siap, benar. Mantap. Ya. Baik yang indoor maupun outdoor kan gitu ya Pak? Ya, benar Pak. Nah, ini aplikasi ini lain ya. Salah satu contohnya ya mungkin untuk safety ya Pak? Safety. Nah, ini lebih kepada safety. Tadi misalkan ada petugas yang jatuh. Ini ya ada, Pak? Ya, ada petugas tidak pakai helm. Helm ya. Terus ada juga yang entry dan exit personel. Artinya kita harus tahu siapa yang dalam, siapa yang di luar. Oh iya. Urusannya safety. Urusannya safety, bener Pak. Siap. Pak, saya tertarik nih yang safety equipment nih. Ini di gambarnya kan ada helmet, ada Google, ada baju ini ya, PPE. baju. Apa namanya nih? Yang warna-warni, warna itu. Baju warna-warni itulah. Biasanya oranye apa kuning. Ya. Jadi memang ini sebenarnya custom detection Pak. Custom detection. Nah, jadi menarik. Kita kerjasama dengan third party. Third party. Alarmnya itu analitiknya itu diinjek ke dalam kamera. Oh, spesial banget ya? Spesial. Jadi kalau ada software developer yang punya keahlian khusus dengan yang gini-gini, mereka bisa kolaborasi kerjasama dengan kita juga Pak untuk memasukkan alarmnya di dalam kamera kita. Oh, siap. Jadi custom. Iya. Jadi itu di situ ada helm. Ada helm, kacamata dan baju. Kadang-kadang safety shoes juga Pak. Safety shoes kadang-kadang juga ya. Ada permintaan juga. Nah, ini yang memang analitik spesial yang memang di-develop dengan kolaborasi dengan kita. Ya. Software developer pihak ketiga ya. Ya. Terus, nah yang ini juga sering terjadi Pak kalau jatuh. Oh jatuh ini ya. Walaupun dia pakai helm, tapi kalau jatuh ya kita harus tahu. Siap. Otomatik lagi ya. Ya jatuh ataupun tergelincir kan sering Pak. Iya. Iya saya ngebayangin sih Pak, area pabrik sebesar ini masa ada banyak petugas gitu ya. Iya. Nah dengan bantuan kamera Hanwha Vision diotomatisasi ya Pak. Siap benar, betul, mantap. Nah ini Pak yang salah satu ini juga loading tadi. Ini bisa kita monitor Pak, jadi jangan sampai dari sisi sebelah sini ada orang waktu dia parkir. Ini bahaya. Karena begitu dia mundur ini akan berbelok Pak. Berbelok itu tidak akan melihat. Oh blind spot ya Pak katanya? Iya blind spot. Atau di antara ini ada orang. Ada barang, itu nggak terlihat Pak. Nah ini satu safety monitoring Pak ya. Safety monitoring. Collection of vehicle information. Termasuk kita ambil juga informasi siapa yang sudah masuk, siapa yang belum. Artinya bisa tahu, ini plat nomor ini udah loading kok tadi. Ya kan? Betul. Dan itu bisa diambil secara cepat dengan search informasinya. Jadi berdasarkan informasinya, contohnya nomor kontainer sekian. Atau plat nomor sekian. Dan ini bisa disatukan antara nomor plat nomor sama plat nomor truknya. Nomor kontainer sama plat nomor truknya. Jadi bisa di matching dua informasi. Bisa begitu ya. Nah pemirsa catat lagi. Nomor kontainer dan nomor platnya kontainer bisa di matching. Platnya truk. Oh platnya truk, iya bisa di matching. Nah, karena catat. Truk kan bisa berbeda-beda Pak. Siap. Yang bawa, tapi kontainer tuh bisa yang sama. Siap. Nah, jadi itu juga harus dimonitoring dan dicatat. Iya. Dan sistem udah mencatat ya. Iya. Siap. Ya, jadi itu salah dan berikutnya yang Pak, sorry Pak, saya kelewat Pak. Ini multidirectional kamera apa sih Pak? Multidirectional kamera ini untuk monitor daerah yang luas, besar, dan spesifik bisa dilakukan juga. Misalkan satu hall begini Pak, satu hall ini dia punya beberapa mata, 4 untuk meng-capture semuanya. Utara, selatan, timur, barat gitu ya. Begitu ada trigger satu tempat, di arah utara, dia akan bisa lebih mendetek lebih detail. Oh, karena di sini ada yang muter. Iya, karena dia ini ada high resolusi di per kameranya Pak. Jadi dia karena kalau yang pakai satu lensa, dia itu kurang detail Pak. Detailnya kurang. Iya. Jadi begitu ini yang 4 mata, 4 kamera,
tiap kamera itu high resolusinya tinggi, Ya, betul. dia akan bisa melihat secara detail, lebih detail. Jadi dia cover 360 derajat. 360 derajat. Tapi high resolution. Iya. Oh, catat pemirsa. Oke, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh tadi untuk keluar masuk kendaraan. Jadi kamera kita itu bisa membedakan sampai MMCR, Pak. MMCR itu apa? Model, maker, color, recognize. Oh. Model itu mereknya apa, Pak? Oke. Modelnya itu jenisnya apa? Iya, iya, iya. Maker itu mereknya. Mereknya ya. Color warna. Warna. Recognize itu plat nomor, Pak. Oh, Nah, jadi 4 sampai itu detail. ya. Sedetail itu ya, ya. Fungsinya apa? Dia bisa tahu kayak di satu daerah industrial, dia bisa tahu truk berapa yang masuk satu hari. Dari mana searching saja, modelnya ya. iya. Oh. Dan dari mana, Iya, dia iya, tahu iya. maksudnya dari mana nih pintu mana. Iya, 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 iya. Sehingga dia bisa lihat trennya. Oke, ternyata hari Senin itu truk banyak masuk dari pintu A. Oh. Artinya dia harus buka semua pintu A itu yang untuk truk. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini biasanya dipakai datanya untuk ya mempermudah Memperlancar proses. prosesnya, iya, iya, proses Seperti itu, Pak. bisnisnya, iya, iya, iya. Jadi iya. yang diambil datanya. Oke, oke, Bukan oke. visual ya, data yang diambil, Pak, sehingga bisa disajikan data itu ke manajemen. Jadi dari visual dia ambil data, kita mencari sesuatu informasi visual dari data lagi ya. Iya. Jadi balik ya. Iya. Visual data visual lagi Iya, ya. Jadi benar, kita Pak. bisa analisa ya. Oh, ternyata yang masuk sih ini. Siap. Termasuk di dalamnya misalnya kita mau nyari mobil biru nih, kayaknya tadi Bisa. mobil biru nih tamu kita deh. Iya. Kita ketik biru aja gitu ya, Nah. Pak ya, atau blue aja ya. Biru ataupun plat nomornya, Pak. Atau plat nomor. Iya. Iya, iya. Jadi tergantung lah kita. Kalau mau plat pakai nomor seperti spesifik, kalau biru berarti semua mobil biru Semua keluar. mobil biru, ya, benar. Kita tinggal analisa ya. Iya. Oh, oke. apa. Nah, ini tadi yang fall itu yang jatuh atau PPE. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini untuk di rumah sakit juga, Pak, untuk di pabrik Iya, 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 iya. Apalagi lagi konstruksi, Pak. Nah, itu biasanya banyak kejadian-kejadian orang kadang-kadang Iya, iya. males pakai helm ya. Iya, 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 iya. Kalau biasanya kalau waktu sesudah operasi itu lebih tertib orangnya, Pak, karena Oh, pegawai iya, iya, iya. yang punya. Tapi kalau konstruksi kan dari segala macam vendor, Pak. Nah, iya, betul, Nah, betul, gitu dia. betul. Subkonnya ada banyak. Pak, saya lihat ini nih ya, orangnya nggak pakai PP ini alarm ya, Pak, pasti Iya, ya. dia kotakin tuh, Pak. Dia kasih alarm. Nah. Dia kotakin makanya ya. Iya. Siap, betul. Nah, yang berikutnya ini thermal tadi saya sudah jelaskan. Iya, iya, iya. Macam-macam. Jadi salah satunya ini fungsinya yang dua itu, Pak. Ya. Jadi bisa dia lihat keadaan sebenarnya tapi dalam bentuk thermal visual. Oh. Artinya dia bisa tahu suhu mana yang tinggi di sini. Oh, iya, iya. Atau keadaan visualnya. Iya, iya, Jadi iya. dia bisa tahu, oke, ini barangnya ini. Oh, Karena kalau oke. ini kan kita nggak bisa tahu ini barang apa sih nih. Iya, 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 iya. Trafo apa boiler iya, kita nggak iya. tahu ya. Pokoknya Ini kita bulat bisa aja tahu. gitu taunya. Kalau ini kita Ah. taunya kotak aja gitu ya. Iya. Iya, iya. Ini Nah, kita dengan tahu ini ini kita bisa trafo tahu. ya. Jadi Iya. itu perlunya dua mata itu. Oh, ini apa ya, dua mata ya? Iya. Jadi salah satunya thermal kamera, Iya. ini yang high resolution kamera. RS 4K ya Oh. benar, Pak. Pak Dapat tadi pernah mention kalau kita ngarahin kursor ke sini tuh dia Ya. kasih tahu itu ya, Pak. Kasih tahu suhunya. Suhunya. Nah, jadi dia bisa tahu suhu berapa di situ sehingga kalau terjadi misalkan wah ini ternyata tinggi nih. Kita bisa tahu. Bisa tahu ya. Nah, jadi sebelum terjadi kita sudah prevent adalah antisipasi di luar. Oh, itu yang ROR tadi ya, Pak. ROR itu kenaikannya, Pak. Kenaikannya. Kalau suhu titik di situ dia tahu berapa suhunya. Iya, iya, iya. Kalau kenaikan itu dia bisa kita kotakin satu tempat. Iya, iya. Dia bisa tahu kalau kotak ini naik 20 derajat dia akan trigger alarm. Oh. Biasanya iya, iya. tangki, Pak. Tangki Iya, iya, kita iya, iya. kotakin tuh, Pak. Jadi Ah. kalau naiknya misalkan 20 derajat dia trigger alarm. Oh. Jadi sebelum terjadi. Siap, Ataupun betul, pipa, betul, seperti betul, itu, betul, Pak. betul. Jadi ini nanti untuk visualnya dia nolong ya, untuk Ya. kalau misalnya operator udah datang belum ke sini. Ada yang di switch off Dan dia nggak ya? bisa tahu, Pak. Itu kotak apa? Artinya kan ada pengenal, Pak. Ada tag. Oh iya. Karena dia pakai 4K, dia bisa lihat sampai ke tagnya. Oh di sininya Pak ya. Iya. Oh. Nah, jadi dia bisa spesifik tahu ini Ya, trafo siapa gitu. Oh ya, Oke. tuh pemirsa. Heeh. Ini ya, dual kamera ini ya, siap. Ya, jadi sampai situ sih, Pak, sebenarnya Sampai ininya situ ya, ya, kira-kira ya, ini. ya, ya. Oke, oke. Ini yang terakhir presentasinya. Oh, oke. Jadi sebenarnya itu banyak sekali yang bisa kita support. Explore ya. Tapi ya, yang pasti pertama kalau kita punya daerah yang safety dulu, ya, 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 ya. sehingga produksi berjalan dengan lancar. Betul, betul, betul. Dari safety itu kita bisa untuk menunjang produksi, misalnya ngambil data kayak tadi, Pak. Ya, 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 ya. Misalkan, oh ternyata daerah sini rame, Ya, masuk ya, kontainer ataupun
ternyata pas keluar masuk pabrik Ya, itu ya, ternyata ya. sering terjadi kemacetan orang, Pak. Ya, ya, Ngetep-ngetep ya, ya. gitu. Ya, Nah, ya, ini ya, bisa ya. dianalisa mau gimana ini hari-hari apa aja atau jam-jam berapa saja yang ramai. Siap. Jadi siap. seperti itu, Pak, sebenarnya. Iya. Terima kasih Pak Dapot, ini penjelasannya Siap, menarik sekali. Pemirsa, jadi apa yang dijelaskan Pak Dapot nih bagi saya ada paling kurang 2 ya, paling kurang. Tapi sih pasti lebih banyak dari 2. Paling kurang 2. Yang pertama, dia serius untuk CCTV untuk manufacturing ya. Ya, Untuk benar, Pak. pabrik gitu ya. Jadi mereka punya banyak jenis kamera yang high resolution, ada yang thermal, ada yang outdoor, ada yang indoor gitu ya Pak Dapot. Jadi Siap, berbagai bener, Pak. aplikasi yang dimana di dalamnya ada analitiknya kan gitu Ya, ya Pak ya, bener, sehingga memudahkan atau membuat kalau istilah kita sekarang otomatisasi, sehingga pekerja katakanlah kalau dia lelah itu ditolong oleh sistem gitu ya Pak ya. Bener, Kasih bener. alert. Hal kedua yang menarik buat saya pemirsa adalah bahwa software developer atau kalau kita punya ide yang kok belum ada ya di sini ya, kita mau kembangin deh gitu kan. Nah, Hanwha Vision bisa mengakomodasi itu gitu ya Pak. Datang Bener, ke Pak. Hanwha Vision ngomong, saya tuh bisa develop aplikasi seperti ini yang rasanya berguna untuk pabrik roti, berguna untuk pabrik sepatu kan gitu ya Pak ya. Nanti ngobrol dan kemudian itu bisa diinjek ke kamera ya Pak katanya. Ya, benar, Pak, diinjek di kameranya. Oke, sehingga bisa trigger alarm atau apapun gitu ya Pak ya. Siap. Oke Pak, saya rasa itu Pak ya. Atau Pak Dapot ada pesan-pesan lain barangkali? Itu aja, Pak, jadinya memang sudah semua Sudah semua ya? secara garis besar. Iya, Mungkin nanti kalau ada permintaan bisa kontak Pak Rainer atau saya. Iya, Pak Dapot langsung untuk ya. diskusi lebih detail Ya. biar sesuai dengan kebutuhannya, Pak. Oh, Seperti oke. itu. Siap. Siap. Jadi, ya. Terima kasih Pak Dapot. Jadi sekali Sama-sama, lagi Pak Rainer. Pak Dapot dari Country Manager Hanwha Vision dan saya Rainer dari PT Tricot Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu sudah boleh menonton podcast kita pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak. Ya.